Nah, bagaimana uang bisa bersahabat dengan kita? Sudut pandangnya aja sudah negatif. Yuk kita bongkar satu-satu ya. Kalau yang tidak berpedoman Quran saja tertolong, masa kita yang mengaku pedoman hidupnya Al-Quran gitu-gitu aja? Masa omsetnya 10.000 dan berkurang terus? Ini pengalinya malah pengurangan, bukan penambahan. Nah, ini yang mau saya sampaikan. Ini kan pengalaman nyata. Jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah. Jadi syukur itu menambah. Berarti syukur itu melipat gandakan. Sebaliknya, ya, wala in kafartum, inna adzabil lasyadid. Jika kamu kufur, berarti tertutup, maka pasti akan berkurang. Kan bertambah itu lawannya berkurang. Akibat berkurang, ya kita memandang kekurangan itu menjadi sesuatu yang memenderitakan kita. Maka disebut inna azabi lasyadid. Sebenarnya bukan Allah yang ngasih azab itu, bukan. Ketertutupan kita itulah yang telah menghentikan, ya, tambahan dari Allah. Yang terjadi adalah pengurangan. Nah, sekarang kenapa bisa menambah? Kenapa bisa mengurang? Lalu siapa yang menambah dan mengurang? Nah, kan selama ini kita menyangka seolah-olah, ya, yang memberikan alas rezeki itu, kan kita punya keyakinan Allah. Si A rezekinya 1 M, si B rezekinya 1 triliun, si C rezekinya 100 juta. Kan selama ini kita percaya, kalau yang ngasih alas itu kan Allah. Percaya itu? Percaya apa tidak? Nah, kalau masih percaya itu, ya sudah, tidak akan ada yang berubah. Sama seperti begini, Bapak Ibu. Pernah dengar nggak kajian-kajian agama yang mengatakan bahwa, ya, dunia ini adalah penghalang seseorang untuk masuk surga? Pernah nggak? Pernah dengar gitu? Pernah dengar ya? Berarti sudut pandang kita terhadap dunia negatif apa positif? Ya, selamanya kita tidak akan didatangi dunia. Karena kita punya pandangan, dunia adalah penghalang masuk surga. Sudut pandang kita terhadap dunia, ya, sudah negatif. Terhadap harta, terhadap uang, negatif. Nah, bagaimana uang bisa bersahabat dengan kita? Sudut pandangnya aja sudah negatif. Yuk kita bongkar satu-satu ya. Kenapa saya ingin membagikan ini? Karena saya tidak mau lagi melihat ada banyak orang yang menderita karena kekurangan. Mau makan aja sulit, ya toh? Mau beli kangkung aja nggak ada uang. Kangkung aja tidak rindu sama kita, ya. Genyer aja nggak rindu sama kita, oncom aja nggak rindu sama kita. Padahal semuanya kan energi. Kita energi. Nah, kenapa energi kok nggak rindu energi? Karena energinya tidak selaras. Kalau energinya positif yang dipancarkan oleh kita, oncom juga akan datang, kangkung akan datang, genyer datang, daun singkong aja menjauh, daun papaya aja menjauh. Apalagi ikan, daging, tahu, tempe, wah udah pergi kemana gitu. Garam aja nggak betah di rumah kita. Nah, ini kita bahas secara saintifik. Ini kita bahas secara ilmiah. Ya. Jadi hanya satu yang bisa melipat gandakan, ya. Melipat gandakan apa saja, terutama yang positif, yaitu syukur. Ya, yang melipat gandakan penambahannya maksud saya. Ada lagi yang melipat gandakan pengurangannya. Apa itu? Kufur. Ya. Maka ini harus dipahami ayat ini. Nanti saya jelaskan ya, urutannya dari awal. Kenapa Allah berfirman seperti ini. Kira-kira itu dulu ya, pendahuluan dari saya. Supaya para sahabat semuanya punya dasar. Ya. Itu Kang Firman. Baik, keren para sahabat. Biar semangat, tepuk tangan sebentar. Baik, Ayah. Terkait ayat yang tadi, surat Ibrahim ya ayat 7. Bahwa ada 2 kata di sana yang digarisbawahi, yaitu syukur dan ya. Nah, kalau berbicara syukur dan kufur, lepaskan setelah dulu kufur ya. Kita bicara garis bawahi syukur dulu. Pertanyaannya begini Ayah. Kalau syukur itu hanya sekedar ungkapan kata-kata, saya bisa bicara Ayah ke orang-orang, oh saya sudah bersyukur. Alhamdulillah saya syukuran. Artinya kebanyakan orang itu syukur itu setelah mendapat.
setelah mendapatkan kesenangan, setelah mendapatkan rezeki, baru dia mengungkapkan rasa syukur dengan kata-kata alhamdulillah ya. Nah, kaitannya dengan judul yang ini ayah, sebetulnya apa yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini tentang syukur dan kebanyakan yang dipahami oleh masyarakat sama tidak sebetulnya ayah? Ini syukurnya saja dulu ayah. Jangan-jangan itu yang bikin mampet ayah. Ya, betul sekali. Ini harus dibahas ya. Tapi saya lanjutkan dulu. Tadi ada yang kepotong. Sharing dari Ibu Miske tadi itu. Jadi beliau itu mengubah cara mengungkapkan kata-kata kepada Tuhannya. Yang asalnya meminta, asalnya menjas Tuhan, apalagi mengatakan bahwa Tuhan kenapa suami saya dikasih stroke? Itu kan menuduh Tuhan. Berarti beliau itu saat itu menyangka bahwa stroke itu dari Tuhan. Nah, ketika penyakit itu dialamatkan ke Tuhan, berarti Tuhan sumber apa? Sumber penyakit. Bagaimana kita bisa disembuhkan? Karena Tuhan kan bilang, aku bergantung sangkaan kamu. Kita menyangka Tuhan sebagai sumber penyakit, ya tidak akan sehat. Kayak gini deh, Kang Firman itu dituduh orang miskin. Tetapi setiap saya butuh Kang Firman, saya butuh sesuatu, minta ke Kang Firman. Kan berarti saya kan sudah melakukan tindakan yang berlawanan. Betul nggak? Berlawanan ayah. Kata Kang Firman paling juga, kan saya orang miskin. Kenapa kamu minta pada saya? Minta saja pada orang yang kamu anggap kaya, kan gitu. Kira-kira kalau Allah itu bisa berkata, Allah juga berkata yang sama. Kan aku disangka oleh kamu sumber penyakit. Terus bagaimana aku bisa menyembuhkan Oke. suamimu, kan begitu. Padahal di Quran jelas dikatakan, Faiza maritu fahuwa yasfin. Apabila aku sakit, dia yang menyembuhkan. Jadi sakit itu buatan aku. Tapi sembuh itu buatan dia. Gitu. Maka Allah sering disebut sebagai kekuatan positif. Nah, kemudian setelah mendengarkan kajian saya, yang seperti saya jelaskan tadi, Bunda Miske ini mengubah cara berkomunikasi dengan Tuhannya. Dengan mengatakan, mohon maaf, aku menyangka sakit ini darimu. Padahal sakit ini akibat kesalahan kami sendiri. Ya, salah pola makan, salah pola hidup, salah pola pikir, salah pola pandang, kan gitu. Itu yang menderitakan. Diakui dulu oleh dirinya. Setelah itu kemudian ya mengungkapkan rasa terima kasih. Kata-katanya, terima kasih Tuhan, suami saya sudah sembuh. Terima kasih Tuhan, suami saya sudah makan seperti biasa. Padahal saat itu suaminya masih terbujur di tempat tidur. Ya, tidak berdaya. Bahkan makan pun lewat selang. Tapi terus selama 4 bulan mengungkapkan kata-kata itu. Terima kasih Tuhan, suami saya sudah sembuh. Terima kasih Tuhan, suami saya sudah makan seperti biasa. Terima kasih Tuhan, suami saya sudah bisa merasakan lagi berbagai cita rasa makanan. Itu diungkapkan terus selama 4 bulan. Apa yang terjadi? Tanpa ke rumah sakit, tanpa ke dokter, hanya di rumah, suaminya bisa sembuh. Bahkan sudah bertemu dengan saya. Dari Manado, Sulawesi Utara loh Manado itu. Jadi kalau terbang naik pesawat dari Jakarta ke Manado aja bisa 3,5 jam naik pesawatnya. Belum ke Bandung. Dalam keadaan belum sepenuhnya suaminya itu pulih, tetapi ya ada keberanian untuk pergi ke Bandung hanya berterima kasih kepada Tuhan lewat saya. Ulangi ya, berterima kasih pada Tuhan lewat saya. Nah, yang kedua, ya, pada saat suaminya itu mengalami sakit, habislah seluruh waktu Ibu Miske ini untuk melayani suaminya yang sakit. Sehingga semua bisnisnya terbengkalai dan mengalami kebangkrutan. Diulang lagi doanya, ya. Tidak pernah, Tuhan kenapa saya dibangkrutkan? Tidak lagi begitu. Karena kebangkrutan disadari, berasal dari kesalahannya sendiri. Tuhan kenapa saya kekurangan? Tidak begitu lagi. Apalagi mengeluh. Tidak ada lagi. Belum belajar banyak dengan saya. Hanya mempraktekkan doa yang sederhana. Diulang lagi. Tuhan terima kasih. Omsetku sekarang 1 hari sudah 1 miliar. Diulang lagi. Terima kasih Tuhan. Omsetku setiap hari sudah 1 miliar. Padahal jelas-jelas dalam keadaan sangat kekurangan.
Apa yang terjadi? Ya, omsetnya hari ini 200 juta. Ya, Lagi sampai 800 sekarang. berikutnya naik 400 juta. Ketika pergi dan ketemu dengan saya itu omsetnya sudah 800 juta per hari. Nah, dari situlah kemudian saya ditanya oleh tim IT, ngariksa besok judulnya apa? Kayaknya bagus kalau judulnya adalah merasa kaya sebelum kaya, menjadi kaya. Nah, kok bisa ya? Gimana bisa begini? Bagaimana penjelasan sainsnya? Bagaimana penjelasan Al-Qur'annya? Nah, penjelasan Al-Qur'annya sudah jelas, ya. Mohon maaf, kan Ibu Miske yang saya ceritakan itu keyakinannya juga Nasrani. Kitab sucinya bukan Al-Qur'an, ya. Nah, kalau kebenaran itu universal, artinya dari kitab suci apapun pasti sama. Walaupun menggunakan bahasa yang berbeda, beliau mengambil esensinya. Tidak benci pada Al-Qur'an, walaupun beliau keyakinannya berbeda. Ternyata karena universal, kan bisa menolong juga. Nah, kalau yang tidak berpedoman Quran saja tertolong, masa kita yang mengaku pedoman hidupnya Al-Quran, gitu-gitu aja. Masa omsetnya 10.000 Dan berkurang. terus? Ini pengalinya malah pengurangan, bukan penambahan. Nah, ini yang mau saya sampaikan. Ini kan pengalaman nyata. Nah, pengalaman nyata ini, Bapak Ibu, terjadi pada banyak orang. Setiap hari saya mendapatkan tamu-tamu yang konsultasi privat dengan saya. Dan mereka itu banyak sekali bicara secara khusus, mendapatkan mutiara-mutiara kehidupan dari saya, dan kan ternyata luar biasa. Tentu saja, saya sendiri sudah mempraktekannya. Karena saya bukan mau dikenal, bukan mau populer. Saya bicara di sini, saya ingin membagikan pengalaman saya. Barangkali pengalaman ini bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya, buat saudara-saudara yang sedang menonton di live TikTok. Coba praktekkan ini, luar biasa. Walaupun ininya itu belum saya jelaskan semuanya. Jadi ya, merasa kaya sebelum kaya artinya apa? Bukan jadi orang sombong, sok kaya, bukan. Merasa itu adanya di dalam. Ya, itu sebabnya saya kasih tahu. Manusia itu punya 5 tubuh sebetulnya. Tubuh yang paling atas namanya tubuh spiritual. Yang kedua dari atas namanya tubuh intuisi. Yang ketiga namanya tubuh mental. Yang keempat namanya tubuh energi. Yang terakhir tubuh fisik. Jadi sebetulnya yang fisik ini kualitasnya sangat ditentukan oleh 4 tubuh yang di atasnya. Jadi kalau saya ditanya oleh Kang Firman tadi, ya, apakah kemiskinan, ya, keberlimpahan, atau sebut aja realitas, itu fenomena fisik? Bukan. Itu fenomena spiritual, fenomena intuisi, fenomena mental, fenomena energi. Ada yang tersumbat di atasnya, sehingga yang ketampuhan buntut maungnya itu adalah fisiknya. Makanya banyak orang yang sakit, mohon maaf, makan obat penghilang rasa sakit. Apa yang terjadi? Sesaat sakitnya hilang, besok datang lagi. Sesaat sakitnya hilang, besok. Kenapa? Karena dikira sakit fisik itu adalah fenomena fisik. Padahal akarnya itu adalah fenomena spiritual, fenomena intuisi, fenomena mental, dan fenomena energi. Nah, yang atasnya tidak diutak-utik. Apa yang terjadi? Akan terjadi hal yang terus-menerus secara berulang. Nah gitu. Kalau begitu, judul ini bisa nggak diekstrapolasi? Apakah kita boleh merasa sehat sebelum sehat? Boleh. Apakah kalau kita boleh merasa kaya sebelum kaya, berarti kita juga boleh merasa sehat sebelum sehat. Dan saya saksikan ya, saya juga pernah, namanya manusia biasa ya, mengalami situasi di mana tubuh saya sakit. Dan saya praktekkan itu. Saya kalau sakit gak pernah memberitakan ke tetangga saya sakit. Saya juga kalau sakit tidak pernah memberitakan di grup. Ya, saya sedang di rumah sakit, saya sakit. Bayangkan grup saya itu puluhan ribu. Semua orang dapat berita sakit. Semua orang berpikir saya sakit. Bukan tambah sehat. Betul nggak?
Karena semua orang berpikir saya sakit, malah saya sedang mengundang penyakit baru. Menarik ya, ya. Betul nggak? Ini hukum tarik menarik. Ini energi. Makanya harus diperbaiki di level spiritualnya, level intuisinya, level mentalnya, level energinya. Jangan heran kan ada orang yang mengajarkan tentang 7 cakra energi dalam tubuh. Kemudian di treatment 7 cakranya supaya aliran energinya mengalir. Ya itu salah satu, ya. Tetapi kita harus tahu apa sih yang menyumbat aliran-aliran energi itu. Kenapa tersumbat? Nah, saya tadi ngasih celetukan sedikit. Bapak Ibu, ya. Selama ini kan kita sering menjadi anti dunia. Betul nggak? Kalau orang sedang sungguh-sungguh berkarya di semesta ini, kan kita sering usil. Kasihan ya Bapak Ibu itu menghabiskan seluruh waktunya untuk dunia, kan gitu. Betul nggak? Nah, coba lihat orang yang ngomong begitu, kaya apa miskin? Mohon maaf ya. Dia itu punya pandangan kalau ya dunia ini seolah-olah penghambat bagi dia untuk meningkatkan kualitas spiritual. Bisa nggak dunia ini dipandang sebagai bekal untuk peningkatan spiritual? Bisa apa tidak? Bisa. Bisa nggak Bapak Ibu, uang itu jadi sahabat kita yang dipandang sebagai alat sarana untuk meningkatkan kualitas spiritual kita? Bisa nggak? Yuk sekarang hapus pandangan kalau uang itu seolah-olah penghambat spiritual. Padahal kita mau belajar spiritual perlu uang. Coba Bapak Ibu mau datang ke Jelekong pakai bensin? Kan nggak mungkin ngerampok kan? Pasti kan beli bensin dulu. Coba kalau nggak ada uang buat beli bensin, nggak ada di sini. Apalagi kita mau belajar pelatihan tingkat dunia, ingin bertemu dengan orang-orang yang hebat tingkat dunia. Saya dulu Bapak Ibu, kalau punya uang, saya tabung, ingin bertemu si A, si B, si C, katanya di negeri ini ada guru spiritual yang hebat. Saya datang. Saya menghabiskan uang miliaran untuk itu. Dan saya tidak mungkin menjadi saya yang hari ini kalau saya tidak punya waragatnya. Karena sudut pandang saya terhadap uang positif, maka uang jadi sahabat saya. Setiap saya mau pergi kemana, ada aja uang. Tapi mereka yang iri pada orang kaya, ya, usil pada orang yang berada, tidak bahagia lihat orang lain hartanya berlimpah, bahkan di sini benci, apalagi ingin menjatuhkannya. Saksikan orang seperti itu, tidak akan pernah dirindukan oleh materi. Jadi dunia ini, ya, materi ini, ya, mau jadi positif, mau jadi negatif, itu terserah kita. Betul nggak? Yuk sekarang, dengarkan kata-kata saya. Segalanya perlu uang. Betul nggak? Uang bukan segalanya, tapi kan segalanya perlu uang. Betul nggak? Betul, uang bukan segalanya, tapi kan segalanya perlu uang. Tapi ingat, uang itu hanya sebagai alat tukar. Dia hanya sebagai alat. Dan uang itu tidak pernah hilang. Coba, Bapak Ibu punya uang 100 juta. Ya toh? Kemudian beli tanah. Hilang gak uangnya? Enggak, cuma pindah tangan ke tangan orang lain. Pindah dompet aja. Nah nanti dari dompet itu pindah lagi gak? Pindah lagi, hilang gak uangnya? Enggak, pindah lagi ke dompet yang lain lagi. Kalau uang itu bisa pindah-pindah dompet, kenapa kita tidak imajinasikan aja? Nanti suatu saat balik lagi ke dompet kita. Makanya saya kalau uang menurut saya suruh pergi untuk berbakti, ya. Mohon maaf, ya setiap pagi saya suka keliling di sana, keliling kampung, bawa uang. Ya udah, saya bilang sama uang, kamu berbakti dulu ya, jadi pembahagia. Ya udah, saya keluarkan, ya, jadi pembahagia dulu. Saya bilang sama uang, ya. Nah, kalau udah selesai membahagiakan, kamu balik lagi sama saya. Alhamdulillah, ajak ya teman-temannya. Gitu. Nah, karena uang itu energi. Kalau dia energi, kita energi. Maka energi itu hanya akan selaras kalau sama frekuensinya. Ya, karena dia energi, kita energi. Maka harus resonansi. Paham sampai sini? Nah, oleh karena itu, untuk menjawab pertanyaan Kang Firman tadi, perhatikan kata-kata saya. Bagaimana caranya? Supaya apapun, uang itu hanya salah satu saja. Kan tidak ada orang makan uang kan? Iya. Saya tadi makan siang,
Makanya ikan, daun singkong, sambal, tempe, tahu. Ya. Kan gak makan uang. Betul nggak? Makanya uang itu tidak pernah hilang. Uang tuh ada, cuman sedang jalan-jalan. Ada nggak orang ngebangun pakai uang? Nggak ada. Ini saya ngebangun ini, aula ini kan pakai semen, ya kan? Pakai bata, pakai besi, mana pakai uang? Nggak ada uang diaduk. Kan yang diaduk itu pasir, semen, betul nggak? Nah, kenapa kita khawatir dengan uang? Coba lihat orang-orang yang pelit ya, yang kalau mengeluarkan uang selalu khawatir. Dia tidak dirindukan uang. Saya ingin pesan juga, karena banyak orang yang mengajarkan, kalau kamu berbagi, ya kamu nanti akan banyak uang. Hati-hati. Kalau berbaginya itu transaksional, apalagi ingin mendapatkan balasan, saksikan saya, semua orang yang berbagi karena ingin dibalas, berarti saat dia berbagi, dia berasal dari perasaan kekurangan. Nah, kekurangan akan menarik kekurangan. Makanya ada orang yang merasa sudah berbagi, kok saya berbagi malah bangkrut. Nah, karena kamu berbagi menginginkan balasan. Alam semesta ini tidak suka transaksional. Makanya kita diajarkan, kullu amrin dibalin la yubda'u bi basmalah fahuwa aqta. Setiap pekerjaan lakukan dengan niat, saya melakukannya karena saya sedang menjadi kepanjangan tangan Allah untuk menyampaikan cinta kasih Allah. Lepaskan keinginan mendapatkan apapun, apalagi uang. Coba, banyakkah yang masih salah di sini? Banyak apa banyak sekali? Banyak sekali ya. Banyak. Ini masalah sederhana. Tetapi kalau kita angkat, ini pasti banyak yang terkejut nih. Ya toh? Oh pantas, saya sudah berbagi sampai habis dibagikan. Tapi nggak balik lagi. Nah, saya kasih tahu. Lihat saya semuanya. Lihat saya semuanya. Memberi, berbagi, hukum alam bukan? Hukum alam. Ulangi lagi. Memberi, berbagi, hukum alam. Lihat sekarang. Matahari, memberi apa menerima? Memberi. Pisang, memberi apa menerima? Memberi. Kangkung, dari kecil sampai besar. Setelah besar, dia sumbangkan dirinya. Memberi apa menerima? Memberi. Ayam? Memberi. Pepaya? Memberi. Jeruk? Memberi. Alam semesta ini hukumnya cuma satu. Memberi. Lah kenapa kita mikirkan menerima? Menerima itu sifat alami. Bukan diinginkan. Tapi kalau diinginkan jadi tidak alami. Makanya banyak yang memberi, kemudian berharap, bangkrut. Nih kan ada tuh yang ngajarin, ada bukunya. Ya, keajaiban sedekah, bangkrut. Karena diajarkan transaksional. Ya, itu salah memahami ayat yang mengatakan kalau kamu mengeluarkan sesuatu di jalan Allah, maka Allah akan lipat gandakan 700 kali. Dia salah memahami ayat itu. Karena dia transaksional. Oh, kalau saya mengeluarkan 1000, dikali langsung dengan 700. Saya dapat 700.000, bangkrut. Kenapa? Melanggar hukum alam. Kan alam itu hanya mengajarkan memberi tanpa syarat. Bahkan memberi tidak ada buat siapa-siapa, kecuali buat diri sendiri. Ayah, stop. Kecepatan ayah, kecepatan ya. Jadi gini ayah, ada yang tabrakan tadi dengan program-program di masyarakat secara luas. Begini loh. Hampir semua orang juga tahu, entah sadar ataupun tidak, bahwa dunia itu menghambat untuk menuju kampung akhirat ayah. Ya. Setuju ya? Ngagokan gitu kalau misalnya mikiran uang gitu kan. Nah, padahal itu kan pola pikir ya, bahwa uang dianggap sebagai penghambat. Ya, pola pikir, sudut pandang. Betul. Nah, kemudian ada program-program juga yang ditanamkan, bahkan mungkin dari saya sejak kecil juga mungkin bicara bahwa tong dudunya wae gitu kan, tidak akan dibawa pulang, kita makan pulang ke kampung akhirat gitu loh. Yang pada akhirnya seolah-olah ketika seseorang mau memasuki dunia dalam tanda kutip seolah-olah itu haram, seolah-olah itu juga jadi tidak disukai Tuhan. Karena dianggap membelakangi Tuhan. Wajah menghadap ke dunia gitu kan, lalu punggungnya dihadapkan ke Tuhan. Disangkanya Tuhan itu hanya ada di akhirat, tidak ada di dunia. Tadi gimana ayah itu? Ada program yang itu ayah, yang nabrak.
Padahal Nabi Muhammad sudah bilang, ya, kita ini bisa dapat dua-duanya atau nggak dapat dua-duanya. Ulangi ya, dapat dua-duanya atau tidak dapat dua-duanya. Jadi tidak ada ajaran Nabi Muhammad pun menyatakan dapat salah satu. Kan kita selama ini seolah-olah dapat salah satu. Ya, Betul nggak? betul. Korbankan dunia supaya dapat akhirat. Kan gitu? Betul nggak? Bahkan untuk dapat akhirat harus dikorbankan dunianya. Betul kan? Atau korbankan akhirat untuk dapat dunia. Ini salah kaprah. Nabi Muhammad aja mengajarkan dapat dua-duanya atau nggak dapat dua-duanya. Tidak ada dapat salah satu. Yang ada itu dapat dua-duanya atau tidak dapat dua-duanya. Gimana caranya? Saya kasih tahu. Ya. Jadi saya sering membuat gambar ini, sering sekali membuat gambar ini. Saya yakin kalau diulang masuk jadi repetisi. Allah itu sangat senang menyimbolkan dirinya dengan sumber cahaya. Sekali lagi, ini bukan Allah. Allah senang menyimbolkan dirinya sebagai sumber cahaya. Makanya ada salah satu dalam Al-Quran juga Allah mengatakan Allahun nurun. Allah tuh senang ya memanggil dirinya sumber cahaya. Sebut saja ini matahari sebagai sumber cahaya, simbol dari Allah. Ulangi ya, simbol dari Allah. Oke? Di mana kita? Di sini. Situ. Kalau kita di situ, di mana bayangan? Di sini atau di sini? Nah, yang menjawab bayangan di sini berarti harus belajar lagi IPA. Berarti IPA SD-nya itu nggak lulus. Kan bayangan itu sebetulnya sinar yang terhalang oleh benda. Pasti di sini kan? Oke. Situ bayangan. Nah, ini Allah, inilah kita. Ini manusia. Manusia. Yang ini di Quran disebut dunia. Sebenarnya saya sudah jelaskan, dunia itu sebetulnya saat ini sebetulnya. Dunia itu bukan tempat sebetulnya. Dunia itu artinya saat ini. Makanya akhirat itu masa depan sebetulnya. Tetapi karena pokeb ini sudah akrab di kepala kita, kalau saya bilang dunia di kajian ini yang saya maksud adalah nih realitas gitu aja. Atau saya ganti aja deh dengan realitas. Ya, saya ganti aja dengan realitas. Realitas. Ya sesuatu yang gampang diraba, kelihatan, mewujud, sebutnya realitas. Oke? Gitu. Supaya nggak ketukar-tukar. Nah sekarang lihat saya semuanya Bapak Ibu. Ini apa tadi? Allah. Ini manusia. Ini realitas. Nah di Quran dikatakan, ya, innama dunya laibun walahun. Lahun sudah jadi bahasa Indonesia. Lahawak. Lahawak itu dari lahawun. Itu artinya sendagurau. Artinya bayangan. Ya, oke. Perhatikan saya sekarang. Bapak Ibu mau bergerak ke mana? Mau bergerak ke sini atau mau bergerak ke sana? Ke realitas atau ke Allah maksudnya ya? Ya, mau bergerak ke Allah, mau bergerak ke realitas. Oke, dua-duanya ada risiko. Kalau bergerak ke Allah, mendekati cahaya, berarti dia akan dapat Allah, jelas. Sekarang saya mau nanya, apakah realitas ikut? Ikut. Dapat satu, dapat dua. Satu dapat Allah, dua dapat realitas. Oke? Nah, sekarang kalau bergerak ke kanan, dapat apa? Awas, ini kan bayangan. Memang kalian pernah bisa nangkap bayangan? Nggak bisa. Nggak dapat dua-duanya. Jadi kalau bergerak ke sini, tidak dapat realitas, tidak dapat Allah. Jadi di dunia ini Bapak Ibu, manusia itu cuma dua. Ada yang dapat dua-duanya, ada yang tidak dapat dua-duanya. Tidak ada yang dapat salah satu. Kita tertipu aja, seolah-olah ada orang kaya gitu ya. Ya. Ada orang kaya, ya, dia dapat dunia gitu. Betul nggak? Padahal sebenarnya di sini mengalami kehampaan, ketidakbermaknaan. Bahkan yang disebut dengan kekayaan pada suatu saat pun bahkan tidak bisa dinikmati lagi. Bahkan dia habis waktunya untuk mengurusi kekayaan. Bahkan untuk tidur aja nggak punya waktu. Jadi bukan kaya yang dimaksud bukan seperti itu, bukan ya? Bukan itu, bukan sekedar kekayaan secara materi. Okay. Kekayaan spiritual, kekayaan intuisi, kekayaan mental, kekayaan energi. Tetapi kalau yang 4 itu kaya, udah pasti fisiknya kaya.
Nanti saya jelaskan ya bedanya orang yang kekurangan dengan orang yang berlimpahan. Jelas sekali sebetulnya di dalamnya yang berbeda. Nih saya kasih tahu, kalau kerja keras itu berhubungan dengan kekayaan secara fisik, harusnya semua orang yang bekerja keras sekarang kaya. Kenyataan banyak yang kerja keras dari pagi sampai sore nggak kaya-kaya, betul nggak? Utangnya tambah banyak. Itu kan fenomenanya bukan fenomena fisik, fenomena spiritual, intuisi, mental dan energi. Ini yang tidak dipahami. Ulangi lagi, mau dapat dua-duanya, tidak dapat dua-duanya. Oke, gimana caranya supaya dapat dua-duanya? Lihat saya. Satu, ya, kita harus punya kesadaran kaya. Apalagi itu ayah? Kesadaran kaya. Kesadaran kaya itu kan tadi, ya, belum ada hartanya, tetapi sudah merasa kaya. Apalagi kalau sudah ada hartanya. Kenapa? Kan kita ini bersama Dia yang maha kaya. Allah ada nggak bersama saya? Allah ada nggak bersama Bapak Ibu? Ada. Coba. Yang paling berharga pada diri Bapak Ibu itu kan sebenarnya nafas. Lah sekarang banyak orang yang tidak merasa kaya dengan nafasnya. Betul nggak? Cocok ya. Lah, ya kan? Karena mengukur kekayaan itu seolah-olah adalah materi. Iya. Padahal napas, kalau masih ada di sini, apapun enak. Ya, akhir bulan Ketika langsung napas sudah tidak ada di sini, bahkan kekayaan yang disebut oleh orang-orang yang dangkal itu adalah sebagai kekayaan materi, itu nyaris tidak bisa dinikmati lagi. Kenapa? Begitu seorang tidak bernapas, semua yang disebut miliknya berpindah tangan dalam sekejap. Pura-pura aja memiliki padahal tidak sebetulnya. Ya ulangi lagi ke sini ya. Dapat dua-duanya atau tidak dapat dua-duanya. Nah gimana caranya supaya dapat dua-duanya? Perhatikan saya. Supaya gampang saya dialog dengan Kang Firman. Siapa ya? Kang Firman. Ya. Pernah bekerja? Bekerja pernah ya? Pernah. Kenapa bekerja? Jawaban saya yang lama ya. Ya. Saya harus memenuhi kebutuhan hidup saya sehari-hari dan keluarga. Yes. Kira-kira Bapak Ibu kalau ditanya oleh saya, seperti pertanyaan saya dengan Kang Firman, bakal sama jawabannya? Sama. Ya. Jadi kenapa Kang Firman bekerja? Ya, kalau saya tidak bekerja, saya tidak bisa memenuhi kebutuhan saya sehari-hari. Tidak bisa bayar cicilan, tidak bisa makan, Bayar anak listrik, tidak bisa sekolah, gitu kan? Ya. Apa yang menggerakkan Kang Firman? Kan Ketakutan. rasa kekurangan. Betul nggak? Rasa kekurangan. Nah, hukum alamnya memahami like attracts like. Rasa kekurangan akan menarik kekurangan. Sama dengan orang yang tadi ketika dia berbuat baik, memberi pada orang lain, tapi berharap sesuatu. Orang yang berharap sesuatu karena pemberiannya, itu orang yang kekurangan. Yang mendorong dia itu memberi karena berharap dia dapat dilipat gandakan. Salah memahami ayat ini. Bayangkan Bapak Ibu. Saya aja bisa memahami ayat ini setelah belajar banyak buku. Saya sudah belajar semua bukunya Joe Dispenza. Saya sudah belajar bukunya David Hawkins. Saya belajar bukunya Thich Nhat Hanh. Saya belajar bukunya Carl Jung. Saya belajar banyak buku. Terutama buku-buku neuroscience. Saya baru paham itu mekanismenya secara saintifik. Dan saya buktikan. Ulangi lagi. Tadi saya tanya Kang Firman, kenapa bekerja? Karena ingin memenuhi segala kebutuhan. Oke? Berarti yang menggerakkan Kang Firman bekerja, Allah atau rasa takut? Kira-kira bergerak ke kanan atau ke kiri Kang Firman? Ke kanan. Tapi kan bekerja untuk ibadah teh gening ayah. Ada pikiran, betul kan para sahabat? Ada pemikiran bahwa bekerja itu ibadah teh gening ayah. Nah, itu kan pengakuan. Pengakuan. Yes, betul ayah. Kapan ibadah, kapan bekerja itu ibadah? Lihat saya semuanya. Kalau bergerak ke kiri. Sekarang saya tanya sekali lagi. Kang Firman, setelah berkesadaran, kenapa Kang Firman bekerja? Karena saya dikaryakan oleh Tuhan, ayah. Ah, mulai itu. Karena saya dikaryakan oleh Allah. Saya datang ke dunia direncanakan oleh Allah untuk membawa misi Allah. Dan kita diutus ke dunia, hati-hati ya, untuk urusi dunia. Lah kenapa? Kita diutus ke dunia, malah dunia ini dibuat anti. Seolah-olah tadi haram ngurusi dunia. Makanya leluhur kita di Nusantara sudah membuat satu statement yang sangat indah. Memayu hayuning bawono. Kita datang ke dunia ini untuk mempercantik dunia yang sudah cantik ini. Jadi Tuhan sudah ngasih
segala fasilitas di dunia ini. Tugas kita adalah dengan tangan kita, dengan otak yang cerdas ini, disuruh mempercantik dunia yang sudah cantik ini. Sudah cantik dunia itu, tapi Tuhan mengutus kita untuk dipercantik lagi. Coba, pergilah ke negara-negara beradab. Jalan-jalan kalian ke Eropa, ke negara yang peradabannya sudah maju, ke Beijing tuh, ke Cina, ke Korea, ke Jepang, ke Australia. Lihat. Sama seperti kita, cuman diolah. Sungai tidak dikotori, jadi indah. Itu ada tangan-tangan manusia yang bekerja sebagai kepanjangan tangan Tuhan. Nah sekarang saya tanya lagi Kang Firman, kenapa Kang Firman bekerja? Karena saya yakin kalau saya datang ke dunia direncanakan oleh Tuhan. Berarti saya datang ke dunia untuk membawa visi dan misi Tuhan. Menyampaikan cinta kasih Tuhan. Betul Pak ya. Jadi bekerja bukan untuk uang. Saya gajiannya dari Tuhan ya. Ya teh? Kerja apa Apakah boleh? Kang Firman dapat uang? Dah. Saya PNS dulu. Ya, ketika saya ditanya oleh teman-teman, ya, kenapa ya? Ya mohon maaf saya bukan menyatakan, kok gaji kita sama, tapi mobil kita beda.